Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Mrs. Fitra Hayati. How was your mid-test? I hope you got good score for it. All the items in the test I have given to you in our class, haven't I? Bagaimana nilai mid-testnya? Ibu harap kamu mendapatkan nilai yang baik. Semua soal di dalam tes sudah Ibu berikan di dalam kelas kita, kan? What did we talk about a week before mid-test? We discussed about procedure text, didn't we? Yeah. From this time until the semester, we will talk about procedure text. Apa yang kita bicarakan sepekan sebelum kita mid-test? Kita mendiskusikan tentang procedure text, kan? Ya. Dari sekarang sampai semester, kita akan membicarakan tentang procedure text. It is very important for us to know procedure text, because in real life we will find them. Procedure text not only talks about recipe, but there are some manual, instruction, tips, etc. Maybe one day you will be a chef or work. Most of instructions are in English. Hal yang penting bagi kita untuk mengetahui procedure text. Nah, dalam procedure text tidak hanya berbicara tentang resep, tetapi banyak yang lain seperti manual, ya, cara memasang itu namanya manual, instruction, petunjuk, tips, etc. Mungkin satu hari kamu akan menjadi chef atau bekerja. Kebanyakan dari perintah-perintahnya adalah dalam bahasa Inggris. A few weeks ago, I found in Messenger in my handphone from one of my students. He sent a message, and I asked, "Where are you?" He is in Germany now. He said after graduating from junior high school, continued to study in vocational school. After that, he went to Germany. He works in a restaurant and he continued his university there. He said even in Germany, English is very important to be learned. Beberapa pekan yang lalu, Ibu menemukan di Messenger Ibu di handphone satu dari murid Ibu. Dia mengirim pesan kepada Ibu. Dan Ibu tanya, kamu di mana? Dia bilang dia di Jerman. Dia mengatakan setelah tamat SMP, dia melanjutkan vocational school. SMK ini ya, vocational school. Setelah lulus, dia pergi ke Jerman. Dia bekerja di restoran dan melanjutkan kuliahnya di sana sekarang. Dia mengatakan, meskipun di Jerman, bahasa Inggris sangatlah penting untuk dipelajari. Nah, here is dalam murid Ibu itu, ya, I'm just inspiring you. What will you be in the future? I asked him to show up his photo. Nah, ini dia. Ibu hanya memberi inspirasi saja. Kamu akan menjadi apa di masa yang akan datang, dan Ibu udah minta izin ke dia untuk memasukkan foto dia, ya, untuk memotivasi murid-murid Ibu nantinya. Okay, our class today masih pada KD 3.4 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual
pendek, sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita masih membicarakan kade tidak di tempat. I talked to you that I will tell you how to make lasagna with kulit pangsit weeks ago. Ibu bilang kepada kamu bahwa ibu akan mengatakan kepada kamu bagaimana membuat lasagna kulit pangsit. Oh, ini tipe ya, R-nya huruf E. Okay. Here is the video, watch it. How to make lasagna pangsit.
There are 3 parts we make in making lasagna create consent. Okay, if you want to try, yeah, make meat sauce, milk sauce, and lasagna itself. Okay, you can do it because the steps are very simple. In making step in a procedure text, we have to make the sentence in imperative. Untuk membuat langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur, kita harus membuat kalimatnya dalam bentuk imperatif. Kamu tahu itu apa imperatif? Kalimat perintah. Oke, di dalam video ibu tadi kalimat perintah, ya, kasih contoh. Cut the meat, stir it, turn on the stove. Ini adalah contoh kalimat perintah. Dan banyak kalimat perintah yang lain yang ibu buatkan di dalam video tadi. Oke, how to make imperative sentences. Bagaimana cara membuat kalimat imperatif? Ya, you know, verb. Kamu tahu verb? Verb itu adalah kata kerja. Apa verb? Verb itu kata kerja. Oke, dari kalimat ibu ini, which one is verb? Cut the meat, turn on the stove. Ya, kata kerjanya adalah cut. Apa bahasa Indonesianya? Mengartikan memotong, tetapi kalau dia dalam kalimat perintah, artinya potong daging. Ya, ini mana kalimat kata kerja bentuk pertamanya? Ini. Turn on the stove, artinya nyalakan kompor. Ya, jadi kalimatnya menjadi kalimat perintah. If you want to make imperative sentences, nah, jika kamu ingin membuat sebuah kalimat perintah, maka kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Yang mana kata kerja bentuk pertama? Ya, seperti cut, turn, ya. Nah, ini contoh yang lain. Slice the potato into a dice. Apa artinya? Potong kentang menjadi dadu. Ya, ini adalah kata kerjanya, ini objeknya. Kalimat perintah itu bisa kita tambah dengan adverb atau kata keterangan yang lain. Dan biasanya tanda seru. Tapi kalau dalam sebuah teks prosedur tidak dibuatkan tanda seru. Can you make the imperative sentence? Of course you can. Bisa kan buat kalimat imperatif? Setelah ibu terangkan ini, gunakan kata kerja bentuk pertama. Kata bentuk pertama itu adalah kata kerja yang tidak diberi akhiran s, tidak ada pakai ing. Kita ambil, maka kita sudah membuat sebuah kalimat perintah. Sederhana saja, misalnya kamu membuat go, itu udah kalimat perintah karena dia kata kerja bentuk pertama yang digunakan. Okay, make imperative sentences using words in this picture in your classroom. Ini tipu lagi nih, kurang air ya. Ya, gunakan kata-kata ini untuk membuat kalimat imperatif. Ya, jadi di Google Classroom nanti kamu kerjakan. Ini ada kata stir, ada grate, ada slice, ada mix, grill, break, layer, wake, add. Ini satu lagi ya, sprinkle. Okay, please try to make a recipe like I did using imperative sentence. Coba kamu belajar membuat resep seperti yang ibu lakukan dan gunakan kalimat imperatif. Okay, write them and their translation in your book. Don't forget to take a note of important things of this class. Thank you for watching. See you on the next lesson. Be the one who always think positive.
kasih udah nonton. Ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Buat ibu hari ini lah, jadilah seseorang yang selalu berpikir positif. Thank you. Wassalamualaikum